Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bagian-bagian akhir bulan Ramadan, atau tepatnya 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagai seorang yang bertakwa, kita perlu menyadari dan mengoreksi diri kita. Apakah kualitas ibadah yang sudah kita jalankan mulai dari awal Ramadan hingga sekarang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Apabila sesuai, marilah kita jaga dengan sekuat tenaga hingga Ramadan berakhir. Namun apabila ibadah-ibadah yang sudah kita jalankan belum sesuai ekspektasi kita, marilah kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi terlebih-lebih ini sudah menginjak akhir-akhir Ramadan, tentu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang Allah selipkan di dalamnya, sehingga ini menjadi momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan-keistimewaan yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan, di antaranya adalah ada satu malam yang sangat mulia, malam yang luar biasa, malam yang lebih indah dari 1000 bulan, dan di malam itu orang-orang soleh berlomba-lomba untuk meraih keberkahannya, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Siapapun yang beribadah di malam itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, di antara keistimewaan-keistimewaan yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan, Allah bukakan pintu ampunan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya, sehingga momen ini menjadi kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lahir sebagai manusia yang baru dan juga bersih. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Awal Ramadan adalah rahmat, pertengahan adalah maghfirah, dan akhir merupakan itakun minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya keistimewaan-keistimewaan tersebut, kita sebagai manusia yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala mencoba merajut tali hubungan yang sudah mulai rapuh kembali dengan melakukan serangkaian-serangkaian ibadah. Terlebih ini adalah waktu yang pas untuk kita melakukan hal tersebut, dan serangkaian-serangkaian ibadah itu adalah amalan-amalan yang baik yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah yang pertama qiyamul lail, atau menghidupkan malam, khususnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk menghiasi malam di 10 terakhir bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Tujuannya ini semua adalah agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga, menghidupkan malam pada 10 terakhir bulan Ramadan digunakan sebagai sarana meraih keberkahan malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa apabila telah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, yakni menghidupkan dengan melakukan ibadah pada malam harinya. Maka dari itu, mari kita coba menjalankan ibadah-ibadah pada malam hari, khususnya sholat maghrib, sholat isya, dan juga sholat subuh berjamaah. Kemudian diselingi dengan ibadah-ibadah sunnah, bisa itu sholat tarawih, sholat tahajud, dan lain sebagainya.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan selanjutnya yang bisa dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat dermawan di sepanjang hidupnya. Bahkan di setiap harinya, di setiap bulannya, dan juga di setiap tahunnya, beliau selalu menyedekahkan sebagian harta dan juga tenaga beliau untuk orang lain. Terlebih-lebih memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau sangat dermawan sekali untuk orang-orang yang membutuhkan di sekeliling beliau. Prinsip yang beliau jalankan ini hendaknya kita sebagai orang yang meneladani kebiasaan beliau agar mengikuti sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan bersedekah di bulan Ramadan. Hal ini tentunya menjadi momen untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sedekah yang sangat dianjurkan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Melalui hadis ini, betapa besarnya ganjaran kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selalu memperbanyak bacaan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Selain itu, dengan kita melakukan kegiatan ini, akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyucikan hati dan jiwa kita dari banyaknya dosa. Dan semoga berkat kita membaca Al-Quran, maka akan Allah berikan kita syafaat di akhir nanti. Karena Nabi bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, amalan yang bagus sekali untuk dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan ialah beriktikaf. Iktikaf artinya menetap di dalam masjid dengan melakukan serangkaian ibadah. Baik itu ibadah sunnah dengan disertai dengan membaca zikir, membaca istighfar, dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beriktikaf maksudnya berdiam di dalam masjid dan tidak keluar kecuali ada ujur syar'i atau dalam keadaan darurat. Kenapa kita harus beriktikaf? Karena tujuannya adalah untuk merenungi dosa-dosa yang telah lampau dan menjadi wadah untuk menyedihkan hati yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Adapun niat beriktikaf adalah nawaitu an i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Namun kalau ini hanya sekedar masuk di telinga dan tidak ada tindakan atau perbuatan dari diri kita untuk melakukannya, maka akan terasa sia-sia. Maka dari itu, ayo kita sama-sama melaksanakannya. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari kultum hari ini. Semoga Allah berikan kita keringanan hati untuk mengerjakan, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan ketika kita sudah mengerjakan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan dalam menjalani ibadah puasa ini, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.